Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan Bu Ana dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup biologi. Nah, apa sajakah yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup biologi? Nanti kita akan mempelajari pengertian biologi, ciri-ciri biologi, cabang-cabang biologi, tingkatan objek biologi, makhluk hidup, dan metode ilmiah. Langsung saja kita lanjut ke pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios mempunyai arti hidup dan logos artinya adalah pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA, serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh fisika, kimia, dan geografi. Bagaimanakah ciri-ciri ilmu biologi? Ciri ilmu biologi yang pertama adalah memiliki kajian berupa benda-benda konkret. Contoh yaitu tumbuhan, hewan, di sini adalah sebagai makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Pengalaman empiris adalah pengalaman nyata yang dapat dirasakan atau dilakukan oleh orang lain. Ciri yang ketiga, yaitu menggunakan cara berpikir logis atau menggunakan logika. Yang keempat, membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sehingga setiap orang yang ingin membuktikan gejala hidup yang sama. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, bebas dari subjektif. Objektif itu adalah secara umum, yaitu apa adanya dan selalu memihak pada kebenaran. Yang keenam, hasil kajiannya bersifat umum, yaitu ketentuan yang berlaku secara umum. Dimanapun diberlakukan hasilnya akan sama. Misalnya adalah hukum Hardy-Weinberg. Cara berpikir logis ada dua, yaitu yang pertama berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif. Berpikir deduktif adalah dari umum ke khusus, sedangkan berpikir induktif adalah dari khusus ke umum. Cabang-cabang biologi. Cabang ilmu biologi ada banyak sekali. Di sini Ibu contohkan ada morfologi. Morfologi yaitu cabang ilmu biologi tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup. Kemudian ada anatomi. Anatomi yaitu cabang biologi tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup. Yang berikutnya ada fisiologi. Fisiologi yaitu cabang biologi tentang fungsi alat tubuh makhluk hidup. Selanjutnya histologi. Histologi yaitu cabang biologi tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada sitologi. Sitologi yaitu cabang biologi tentang struktur dan fungsi sel. Selanjutnya ada genetika. Genetika yaitu cabang biologi tentang sifat-sifat keturunan beserta seluk-beluknya. Selanjutnya ada embriologi, yaitu cabang biologi tentang perkembangan zigot sampai fetus, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Selanjutnya ada teratologi. Teratologi yaitu cabang biologi tentang cacat perkembangan pada embrio. Selanjutnya yaitu taksonomi. Taksonomi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kemudian ada zoologi. Zoologi yaitu cabang biologi tentang dunia hewan. Botani yaitu cabang biologi tentang dunia tumbuhan. Mikrobiologi yaitu cabang biologi tentang mikroorganisme atau jasad renik. Entomologi yaitu cabang biologi tentang serangga. Ornitologi yaitu cabang biologi tentang burung. Mikologi yaitu cabang biologi tentang jamur. Bakteriologi yaitu cabang biologi tentang bakteri. Kemudian ada virologi yaitu cabang biologi tentang virus. Selanjutnya, mengenai tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diawali dari molekul, kemudian ke tingkatan sel, kemudian sel-sel yang berkumpul membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, organ membentuk individu, kemudian individu-individu yang sejenis disebut populasi, kemudian ada komunitas, selanjutnya tingkat ekosistem, dan yang terakhir paling luas adalah tingkatan bioma. Tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi. Yang pertama, organisasi fungsional tingkat molekul. Tingkatan materi terendah adalah proton, neutron, dan elektron. Partikel proton, neutron, dan elektron membentuk atom. Contohnya, atom hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Atom-atom lalu berikatan membentuk molekul. Contohnya molekul air, glukosa, protein, dan DNA. Molekul-molekul ini saling berikatan dan membentuk ikatan yang lebih kompleks, yaitu penyusun organel pada sel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa molekul, atom, dan partikel subatomik merupakan organisasi fungsional tingkat biokimia, yaitu senyawa kimia penyusun makhluk hidup. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat sel. Berbagai jenis molekul saling berikatan dan membentuk organel. Organel adalah subunit sel dengan fungsi spesifik. Contohnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Apakah sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses penyusunan protein. Berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang disebut sel. Suatu sel tunggal memiliki karakteristik makhluk hidup. Setiap sel memiliki materi hereditas, melakukan aktivitas metabolisme, mampu tumbuh serta berkembang. Karena memiliki karakteristik yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup, sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Ukuran sel sangat kecil, sehingga untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop. Berikut adalah gambaran dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler atau banyak sel. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kelompok sel ini memiliki fungsi yang spesifik.
Berikut ini contoh-contoh jaringan pada makhluk hidup. Yang pertama ada jaringan hewan. Nah, jaringan pada hewan terdiri dari beberapa jenis. Jaringan-jaringan tersebut diantaranya adalah jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan darah. Jaringan epitel terdiri atas sel-sel epitel yang saling berhubungan. Jaringan saraf terdiri atas sel saraf yang berfungsi menerima serta merespon rangsangan. Jaringan otot merupakan serat panjang yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Adapun jaringan darah terdiri atas sel-sel darah. Sel-sel darah ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang mengedarkan oksigen, zat-zat makanan, ada pula yang berfungsi sebagai antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Lebih jauh mengenai materi ini nanti akan dibahas di kelas 11. Kemudian jaringan pada tumbuhan. Seperti pada jaringan hewan, jaringan tumbuhan juga terdiri dari berbagai jenis. Jaringan yang terdapat pada tumbuhan antara lain jaringan epidermis, jaringan pembuluh, jaringan penguat, dan jaringan meristem. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melapisi permukaan tumbuhan. Sedangkan jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara tanah dari akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat pada tumbuhan terdiri atas sel-sel yang tebal dan kuat. Jaringan penguat ini berfungsi menyokong tubuh tumbuhan. Adapun jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Organisasi kehidupan tingkat organ dan sistem organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, jaringan saraf dan jaringan ikat menyusun organ otak dan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi koordinasi. Jaringan epidermis, jaringan tiang, dan jaringan bunga karang menyusun organ daun dan bekerja sama untuk melaksanakan proses fungsi fotosintesis, transpirasi, serta pertukaran gas, organ telinga untuk mendengar dan organ mata untuk melihat. Organ-organ pada tumbuhan contohnya daun untuk pertukaran gas, bunga untuk perkembangbiakan, dan akar untuk menyerap air dan garam mineral. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau uniseluler atau bersel banyak yang disebut multiseluler. Seperti pada bakteri dan protozoa adalah contoh organisme uniseluler. Satu bakteri dan satu protozoa dikatakan sebagai satu individu. Manusia, kucing, pohon kelapa, dan tanaman melati merupakan contoh organisme multiseluler. Setiap sistem organ tidak dapat melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri. Setiap sistem organ memiliki kebergantungan pada sistem organ yang lainnya. Contoh pada manusia, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pengeluaran, sistem koordinasi, sistem gerak, dan sistem reproduksi memiliki saling kebergantungan. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat populasi. Individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama membentuk tingkat organisasi kehidupan yang disebut sebagai populasi.
Murid-murid yang berada di sekolah dinamakan sebagai populasi manusia. Kumpulan rumput yang ada di halaman sekolah dinamakan populasi rumput. Demikian seterusnya. Berikutnya, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Umumnya, di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi. Perhatikan di halaman sekolah Anda. Di sana mungkin terdapat populasi rumput, populasi cacing, populasi belalang, dan populasi semut. Kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan disebut dengan komunitas. Di dalam komunitas selalu ada interaksi, baik antar anggota spesies yang sama maupun interaksi antar populasi yang berlainan. Iklim di suatu daerah yang berinteraksi dengan komponen biotik di dalamnya akan menghasilkan satuan komunitas yang besar, bahkan menghasilkan komunitas dominan suatu vegetasi. Hal tersebut dapat disebut bioma. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan unit fungsional yang mencakup organisme biotik dengan lingkungannya yang tak hidup atau abiotik dalam hubungan saling mempengaruhi dan berinteraksi. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah salah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Contohnya bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, bioma savana, bioma hutan hujan tropis, dan bioma hutan gugur.